Oke teman-teman, seperti yang sudah Napit bilang di awal video tadi ya, yang pasti di video kali ini Napit akan Halo teman-teman, kembali lagi bersama Napit di channel Napit Automotif. Kalian pasti udah lihat sebuah klip yang menunjukkan sebuah pertanyaan yang tentang kamera apa yang Napit pakai kalau Napit ngevlog gitu kan, atau buat motovlog. Em, itu yang pernah terjadi di saat Napit mulai mau motovlogging itu bener-bener riset gitu ya. Dan di saat mulai pun Napit rasa oke, udah cocok. Maksudnya peralatan-peralatan yang Napit sudah riset sebelumnya apa aja yang dibutuhkan itu kayaknya udah oke, tinggal mulai aja nih. Ternyata nggak semudah itu teman-teman, karena ada harus cukup banyak penyesuaian, mulai dari untuk Napit yang paling kerasa apalagi di materi itu untuk beli mikrofon, karena mikrofon tuh pertama start motovlog itu rasanya itu apa ya, nggak cocok gitu loh, karena suara angin masuk dan kemudian view-nya nggak bagus, banyak banget hal yang akhirnya dibilang ya bisa dibilang mubazir ya, karena udah beli A ternyata nggak pas, udah beli B nggak pas, ganti lagi, rombak lagi, nggak kepake, ada banyak, dan otomatis pastinya banyak duit yang kebuang juga, tapi nggak apa-apa, itu artinya buat pembelajaran gitu loh. Nah, tapi nggak pengen hal itu terjadi ke teman-teman semua, maka dari itu Napit membuat video ini. Napit pengen banget bantu teman-teman semua yang baru mau mulai motovlog atau sudah mulai motovlog atau lagi bingung akan motovlog setup itu gimana yang cocok, gimana yang pas. Napit mau bagi apa yang udah Napit tahu, dan selama perjalanan mungkin beberapa bulan ya, ini menjadi ya ngevlog, mencoba menjadi motovlogger lah ya, walaupun belum bisa dibilang sebagai motovlogger yang kondang atau yang hebat-hebat banget. Kalau kalian mau mulai motovlog itu, kalian perlukan itu yang pasti motor ya, itu udah pasti banget. Kemudian motovlogging setupnya dan helm, pastinya helm termasuk ke dalam motovlogging setup lah ya. Nah, untuk yang termasuk ke motovlogging setup itu, Napit membagi menjadi tiga. Yang pertama itu helm, yang kedua itu mounting, yang ketiga itu si kamera. Biasanya sih pakai action camera ya. Oke, yang pertama kita langsung aja ke helm. Yang pertama adalah helm. Napit sendiri pakai helm full face. Ini helmnya pakai Zeus. Udah lama banget, punya adik Napit, bukan punya Napit. Cuman dikasih, akhirnya Napit pakai aja kayak gitu. Untuk helm untuk dipakai motovlog itu ada, ya sebenarnya sih sebagian besar helm bisa dipakai open face, half face, full face, itu bisa dipakai. Cuman mungkin beda di tempat pemasangan si action camnya aja. Cuman Napit saranin beli helm yang senyaman mungkin buat kalian dipakai, karena motovlog itu nggak mungkin kalian, misalnya kalian lihat orang upload 10 menit di YouTube, tapi dia buatnya juga ya pas 10 menit, itu nggak mungkin, pasti ada editing, ada yang di-cut, ada yang dipotong-potong, dan pasti lebih lama dari itu, dan kalian butuh waktu yang cukup lama. Jadi kalau bisa usahakan pilih helm yang nyaman dan sesuai budget aja, nggak perlu yang over budget. Budget sejutaan 2 jutaan udah banyak yang bagus kok. Lanjut, itu helm, jadi intinya helm pakai yang nyaman aja, senyaman kalian dan sesuai budget kalian. Next kita lanjut ke mounting. Mounting itu ada bahannya sih sama ya sebenarnya, itu plastik kayak gini. Ini namanya mounting kalau kalian tahu. Mounting atau bracket si buat GoPro nya. Nah, si mountingnya ini ya, kalau kalian bisa lihat, mountingnya ini sebenarnya sih betulnya sama-sama aja, dia sama aja, harganya juga murah. Cuman yang menjadi problem di mounting di saat kalian motovlogging itu penempatannya sih, lebih tepatnya, karena penempatan mounting ini cukup mempengaruhi, terutama pengaruh untuk view nanti si viewers. Jadi kalau udah kalian upload, viewnya itu enak apa enggak, itu bergantung dari tempat mounting yang kalian taruh di mana. Mounting itu yang pertama tuh ada di dagu dan ada di samping kanan kiri. Cuman kalau kanan kiri ini umumnya di helm yang half face kayak gitu atau open face, itu di kanan kiri.
Setiap posisi ada kelebihan dan kekurangannya pastinya. Kalau kalian Napit memilih untuk taruh di depan, kenapa? Karena untuk view di saat upload video itu view-nya lebih bagus, lebih terasa version of view-nya gitu loh, lebih kerasa kalau di tengah dan stangnya itu kelihatan, dashboard motor kalian tuh kelihatan jelas semuanya. Sedangkan kekurangan kalau di depan ini adalah helm kalian nggak kelihatan. Jadi ya bener-bener motor aja gitu loh, atau tangan mungkin, ya lengan-lengan sini aja. Kemudian kalau kalian taruh di pinggir kanan atau kiri, itu kelebihannya view-nya lebih luas pastinya, dan kemudian helm kalian terekspos atau terlihat gitu. Jadi kalau kalian yang hobi pakai helm mahal jadi kelihatan nih dari visornya atau dari bentuknya. Wah, pakai Pista GPRR, wah pakai Arai RX7X Carbon atau apa gitu, atau Shark Race R Pro atau apa gitu kan. Nah, itu kalau kalian pakai mounting yang di pinggir. Cuman kekurangannya itu kalau pakai mounting yang di pinggir entah kanan atau kiri itu bakal berat sebelah. Jadi mungkin agak teyeng ya, bakal agak miring kepala kalian. So ya, setiap posisi ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, next ke salah satu bagian paling penting, yaitu kamera. Kamera ini sangat menjadi salah satu unsur utama sih, Napit bisa bilang. Kenapa? Karena memang kamera ini ya yang merekam perjalanan kalian, suara kalian masuk ke situ, dan ya pokoknya ini jadi kunci utama. Buat Napit sendiri, kalau sebagai viewers, karena jujur Napit ini udah ngikutin motovlogging dari tahun 2015, cuman baru mulai aja, telat banget, tapi nggak apa-apa, yang penting mulai, ya kan? Paling enak itu lihat view-nya GoPro sih memang. Cuman nggak harus GoPro, ada beberapa merek lain yang cukup oke menurut Napit itu Xiaomi. Ini yang Napit tahu. Mungkin kalau kalian teman-teman tahu yang lain, yang view-nya juga luas, seluas GoPro atau seluas Xiaomi, atau seluas Xiaomi apapun, itu kayaknya kalian bisa tulis di kolom komen di bawah ya, supaya teman-teman yang nonton yang lain tahu juga. Kamera itu Napit bagi lagi menjadi 3 bagian. Ada yang mungkin under 1 juta, ada yang 1 juta sampai 3 juta, dan ada yang 3 juta ke atas range-nya. Untuk kalian kalau yang pengen budget di bawah 1 juta, kalian bisa pilih Xiaomi International. Itu oke banget, affordable banget. Harganya jujur pertama kali Napit mulai motovlogging itu pakai kamera Xiaomi International. Harganya Napit beli second unit only 375.000. Nggak pakai aksesoris tapi tetap dapat kotak ya, itu 375.000. Itu murah banget. Kemudian untuk Xiaomi itu kekurangannya dia nggak ada slot untuk mic eksternal. Jadi kalian bisa pilih, ada 2 pilihan buat kalian. Kalian yang pertama bisa modify, jadi kalian bisa dimodifikasi biar ada slotnya, jadi kalian bisa colok mic eksternal, atau kalian juga bisa bawa recorder sendiri kayak gini, itu kalian taruh di kantong ataupun handphone, itu kalian colok ke mic. Nah, cuman yang jadi problem itu micnya. Micnya itu kalau kalian mungkin ke handphone ini atau kemanapun ya, tapi itu udah pilih nggak bisa mic yang asal atau murah-murah aja, karena kalau yang murah-murah itu bakal ada masuk suara angin. Karena itu Napit menyarankan kalian beli micnya VNet Phone, Aegis. Mungkin kalian tahu intercom, kalian beli micnya aja. Kalian mic cari aja di Tokopedia, Bukalapak, dimanapun Shopee, cari aja microphone V6 Net Phone. Itu bisa kalian pakai, tinggal colok ke handphone juga bisa. Itu pakai jacknya 3,5 mm, itu universal, bisa ke setiap handphone. Mungkin kecuali iPhone harus pakai apa sih namanya, converter ya, kayak gitu. Kemudian lanjut ke budget 1 sampai 3 juta rupiah. Untuk di budget 1 sampai 3 juta rupiah ada Xiaomi 4K atau Xiaomi, Napit nggak berapa ngerti kalau untuk yang Xiaomi, cuman Napit sendiri pakai GoPro Hero 4 Silver, itu yang Napit pakai. Mungkin GoPro Hero Black, 4 Black itu juga affordable, itu juga oke banget, cocok. Dan kenapa Napit pilih GoPro Hero 4? Karena GoPro Hero 4 ini paling banyak aksesorisnya dan menurut Napit yang paling mendukung untuk motovlogging. Kenapa? Karena udah ada eksternal,
bisa ada slot untuk external mic, makanya Napit ada external mic ini. Kemudian bisa dipasangkan ke Sena backpack. Jadi kalau kalian pakai Sena, pasang Sena backpack, otomatis obrolan teman-teman kalian yang menggunakan Sena itu masuk juga ke dalam video yang kalian miliki nanti. Kalau kalian editing itu jadi ada suara teman-teman kalian. Pasti lebih asik kan. Jadi kalau lagi gibah-gibahin orang tuh kedengeran bisa ada di video kalian. Pasti seru banget kan. Nah, kenapa Hero 4 juga? Karena mic converternya itu lebih murah gitu loh dibanding yang GoPro Hero 5, 6, 7 ke atasnya. Dan bentuknya juga lebih kecil, lebih slim. Itu kalau kalian punya beruntung banget karena sekarang udah susah banget. Kayak gini bentuknya. Kalau kalian punya itu kalian beruntung banget. Kalian bisa beli mic apa aja, sesuaikan aja. Karena wind noise-nya itu nggak bakal masuk. Jadi suara kalian cukup jernih. Itu kelebihan GoPro Hero 4. Untuk luasnya juga wide angle-nya udah cukup luas. Kalian bisa lihat dengan jelas banget. Kemudian untuk GoPro 5, 6, 7 itu buat budget kalian di atas 3 juta. Itu oke banget, mantap banget pokoknya. Itu hasil warnanya lebih jelas. Kemudian resolusi juga bisa lebih tinggi. Kalau ini maksimum 1080. Kalau itu yang GoPro 5 ke atas itu resolusinya bisa mencapai 4K deh kalau nggak salah, 4K atau 2K nggak tahu. Dan wide angle pastinya. Super view ya kalau di GoPro itu. Nah, cuman kekurangan di GoPro 5 sampai 7 itu si converternya itu gede banget. Jadi kalian mungkin harus beli casing GoPro merek Ulanzi yang Napit tahu ya. Dan itu cukup mahal tapi hasilnya pasti worth it banget. Cocok banget buat kalian yang punya budget lebih dan pengen hasil motovlogging kalian berbeda dan seger banget deh pokoknya dilihat. Kalian bisa lihat di video Harald Arkan sebagian besar pakai GoPro 5 ke atas. Itu warnanya lebih cerah, lebih asik aja deh. Cuman memang kekurangannya tidak ada di backpack. Jadi Sena backpack, jadi nggak bisa ngerekam pembicaraan teman-teman kalian kayak gitu. Jadi itu teman-teman yang perlu kalian ketahui kalau kalian ingin memulai motovlog. Yang pasti tips dari Napit juga, motovlog itu bukan seberapa bagus motovlog sekalian, karena bagus atau tidaknya itu akan berkembang. Yang penting kalian buat dan konsisten. Jadi teman-teman, kayaknya segitu aja. Semoga kalian yang baru mau mulai motovlog itu kalian tetap semangat dan sorry ada toke. Oke. Nah, semoga kalian selalu semangat. Yang pasti dan yang wajib itu konsisten. Bagus atau enggaknya urusan belakang. Yang penting kalian konsisten, selalu berkembang, mau dikritik dan selalu buat. Gitu aja dulu video kali ini. Thank you for watching and see you on the next video. Bye. Safety riding jalan, jangan lupa.